Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Inmicraft. Kado ulang tahun buat cowok kira-kira apa ya? Gimana kalau kita bikin buket kopi gude untuk ulang tahun Ayang Beb? Pertama-tama aku udah siapin kopi gude ini yang warna merah rasa mochaccino. Aku siapkan 10 pieces dan udah aku beri tusuk sate bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya aku kasih tusuk sate dengan direkatkan pakai lem lilin. Selain direkatkan dengan lem lilin, ini juga aku double lagi bagian belakangnya pakai selotip. Kemudian aku menggunakan tusuk satenya, itu untuk per piecesnya aku pakai 2 tusuk sate supaya kopi gudenya ini nanti tidak mudah lepas karena ini lumayan berat dibanding dengan buket snack-snack lainnya. Untuk cara penataan 10 pieces gude ini aku pakai 3 pieces di bagian depan, kemudian 4 pieces di bagian tengah, lalu 3 pieces di bagian paling belakang. Dan ini dia untuk penataan kopi gudenya. Tahap selanjutnya kita akan menghias isian buketnya. Ini aku pakai dry flower. Untuk dry flowernya udah aku potong kecil-kecil, kemudian aku sambung menggunakan tusuk sate yang udah aku bagi menjadi 2. Karena untuk yang bagian depan ini nggak perlu tusuk sate yang terlalu panjang ya teman-teman. Hal ini juga untuk memperirit penggunaan tusuk satenya. Dry flower untuk bagian depan dan untuk bagian belakangnya aku tambahin caspea kering. Untuk caspeanya aku potekin kecil-kecil lalu aku sambung pakai tusuk sate. Nah, untuk selanjutnya supaya kopi gudenya nggak mudah lepas atau jatuh dari styrofoamnya, ini bagian pangkal tusuk sate yang mengenai styrofoam aku kasih lem lilin. Karena styrofoam ini seratnya kurang rapat ya teman-teman. Beda lagi kalau pakai foam yang elastis atau foam yang warna hijau, itu biasanya nggak perlu didobel pakai lem lilin. Dan tentunya setiap styrofoam, busa elastis ataupun foam yang warna hijau punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini udah ada di step kita pasangin kertas tisu. Untuk cara lipat kertas tisunya ada di video ini ya teman-teman. Untuk menutupi bagian depan, paling depan buket, kita pakai 3 kertas tisu. Kita pasang di tengah, di pojok kanan dan di pojok kiri. Next kita masuk ke tahap wrapping. Untuk wrappingnya, karena ini buket kado buat cowok, ini pakai kertas selopen warna hitam. 1 selopen aku bagi menjadi 2 dan setengah selopennya aku bagi lagi menjadi 3 bagian. Dari 3 bagian itu ambil 2 bagian yang ada list cornernya seperti ini, lalu kita rekatkan menjadi 1. 2 bagian ini atau 2 potongan ini kita gunakan untuk layer pertama ya. Lalu kita rekatkan antara selopen dan kardus, kita rekatkan pakai selotip. Kita rekatkan melingkar sampai ke bagian belakang supaya selopennya nggak mudah geser. Selanjutnya kita masih ada 1 sisa potongan lagi dari setengah selopen yang pertama. Kita lipat seperti yang ada di video ini dan kita gunakan untuk layer kedua bagian kiri. Kita rekatkan pakai selotip dan usahakan untuk penempatan selotipnya berada di jalur yang sama ya teman-teman. Untuk setengah selopen yang kedua kita bagi lagi menjadi 3 bagian sama rata. Tapi ini aku kira-kira aja ya teman-teman, nggak aku ukur. Kita sisihkan dulu yang ada list cornernya, lalu kita ambil yang bagian tengah, lalu kita lipat berkebalikan dengan layer kedua sebelah kiri tadi ya teman-teman. Kita selotip lagi sampai ke bagian belakang buket. Nah, untuk sisa potongan yang ada list cornernya tadi akan kita gunakan di layer ketiga. Ini untuk cara lipatnya aku pakai cara lipat seperti ini. Ini aku pakai untuk di sebelah kanan. Sambil kita rapikan bagian ujungnya, lalu kita rekatkan bagian pangkalnya menggunakan selotip. Kemudian lakukan hal yang sama untuk layar sebelah kiri. Tapi untuk cara lipatnya ini terbalik ya, dengan cara
di layer yang bagian kanan. Aku lebih suka bagian pangkalnya dilipat kecil-kecil seperti ini, supaya nanti kalau dipasang di kardus itu nanti akan terlihat lebih gembul buketnya. Dan ini bagian layer pertama aku rekatin pakai lem lilin supaya nggak mudah goyang-goyang. Next kita pakai selopin yang kedua. Ini satu selopin aku bagi menjadi dua, lalu aku bagi lagi menjadi seperti ini. Kita ambil yang bagian ini, lalu ambil satu potongan. Ini aku potong lagi menjadi dua bagian. Lalu kita lipat membentuk huruf S. Untuk bagian kanan ini membentuk huruf S kebalik. Dan untuk bagian kiri juga kita lipat bentuk huruf S. Jadi untuk sebelah kanan dan kiri ini untuk cara lipatnya berbeda ya teman-teman. Potongan ini kita gunakan di bagian paling depan buket. Untuk layer keempat kita menggunakan potongan selopin yang ada list cornernya. Ini aku masih pakai lipatan S lagi ya teman-teman. Sebenarnya bagian bawah ini juga nggak harus dilipat kecil-kecil seperti ini. Misal teman-teman udah bisa pakai teknik cubit, itu akan lebih simple juga. Tapi karena kebetulan aku udah terbiasa dengan cara ini, jadi setiap bikin buket pasti bagian pangkalnya aku lipat kecil-kecil seperti ini. Kita pasang lebih rendah dari layer sebelumnya, dan ini kita pasang agak maju gitu ya teman-teman. Jangan lupa bagian belakangnya juga kita tutup pakai sisa selopen potongan yang tadi. Supaya apa? Supaya sisa-sisa selotip yang ada di belakang tadi nggak kelihatan dari luar. Nah, tadi masih ada sisa potongan dari layer keempat. Ini aku sambung, lalu ini aku gunakan untuk menutup bagian bawah buket. Untuk setengah selopen selanjutnya, ini yang besar, aku gunakan untuk menutup kardus bagian tengahnya. Lalu masih ada satu sisa, ini aku simpen dahulu. Next, aku udah pakai selopen yang ketiga. Ini setengah lembar, aku potong jadi 3 bagian. Lalu aku ambil 2 potongan yang ada list cornernya. Karena ini nanti mau bikin rok, ternyata kepanjangan, jadi ini aku potong sedikit bagian atasnya. Untuk cara bikin roknya ini simple banget ya teman-teman. Ini aku lipat ke dalam seperti ini. Nah, supaya ada kesan lekuk-lekukan, ini bagian atasnya aku lipat-lipat lagi seperti di layer sebelumnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk rok yang kedua. Jadi untuk membuat buket aku biasanya pakai 2 tingkat rok. Rok yang pertama itu rok yang lebih panjang, dan rok yang kedua itu biasanya lebih pendek. Kita pasang dahulu rok yang lebih panjang. Ini aku pasang yang sebelah kiri. Aku rekatkan pakai lem lilin. Sambil kita tekan-tekan, kita rapikan juga untuk bagian bawahnya. Lakukan hal yang sama untuk rok buket sebelah kanan. Selanjutnya kita mau bikin rok yang lebih pendek. Untuk cara lipatnya, teman-teman bisa memperhatikan yang ada di video ini ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Karena dukungan sekecil apapun dari teman-teman itu sangat berarti banget buat InMeCraft. Selain itu, supaya InMeCraft lebih semangat lagi sharing tentang dunia buket dan DIY lainnya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Nah, kalau teman-teman ada kritik dan saran tentang video ini, teman-teman bisa komen atau bisa sharing-sharing di sini juga loh. Karena aku pun juga masih belajar. Wah, nggak kerasa ternyata 2 roknya sudah terpasang semua. Part terakhir adalah kita pasang pita.
Aku pilih pita warna merah supaya senada dengan isian buketnya. Nah, di sini pitanya aku rekatkan pakai lem lilin ya. Sambil kita tekan-tekan supaya pitanya bisa merekat dengan kuat. Nah, hampir kelupaan. Ini bagian terakhir. Dan part paling terakhir kita pasang logo jualan kita. Karena bikin buket itu kita jualan karya, bukan hanya jualan isiannya aja. Dan ini dia hasil akhirnya. Kopi Good Day Next Level nih namanya. Gimana teman-teman, udah siap nyoba bikin sendiri di rumah? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.